Ketemu lagi dengan saya di kuliah kita minggu ini. Nah, di kuliah kita minggu ini saya akan memberikan video tutorial ya untuk praktek kita di materi menguji validitas dan uji reliabilitas angket. Nah, untuk filenya dalam bentuk Excel sudah saya bagikan kepada mahasiswa semua melalui Google Classroom dan saya harap itu bisa kalian gunakan ya untuk prakteknya. Nah, praktek kita nanti baik kedua uji itu akan dilakukan di dua software. Yang pertama adalah software SPSS dan yang kedua adalah software Excel. Tapi yang akan saya sampaikan adalah Excel-nya duluan, gitu ya, Excel-nya duluan. Karena kita menggunakan file yang sudah saya berikan kemarin. Ya, baik kita mulai saja sedikit materinya. Jadi uji validitas kita dengan menggunakan product moment atau dikenal juga umumnya dengan person product moment. Jadi nanti dengan uji person gitu ya. Yang rumusnya adalah ini RH itu adalah R hitung. Jadi dia nilai R gitu yang dicari gitu ya, nilai R. Dan kemudian nanti nilai R-nya dibandingkan dengan tabelnya. Nah, nilai tabelnya sudah beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan ya di materi kalian bisa lihat nanti di Google itu yang semacam ini ya, jadi nilai R-nya semacam ini ya. Dan kita umumnya akan menggunakan alfa yang 5% atau 0,05. Nah, di sini degree of freedom atau derajat kebebasannya adalah jumlah respondennya dikurangi dengan 2. Jadi misalnya nanti ada responden jumlahnya 20, berarti nanti N-nya N-nya sama dengan 20 dan DF-nya adalah 20 kurang 2 sehingga 18. Dan nilai R yang kita lihat untuk 5% adalah 18, kita tarik ke di bawah 0,05 adalah 0,4438. Nah, itu nanti misalnya datanya 20 gitu ya. Nah, data responden yang yang saya sampaikan di Excel itu kan adalah 10. Jadi berdasarkan pertanyaan tentang ini ya, tentang hotel ini gitu ya. Anda bisa lihat butir pertanyaannya ada 5 ya, butir pertanyaannya ada 5 dan responden yang ditanyai ada 10. Sehingga ketika di hasil kuesioner ini dituangkan dalam bentuk tabulasi semacam ini. Jadi 1 sampai 10 ya. Pada kolom pertama ini adalah jumlah responden pertama, kedua, ketiga hingga ke 10 ya. Saya tulis nomor 1 gitu ya. Ini nomor responden juga. Nomor responden 1 menjawab pertanyaan pertama memberi nilai 4 gitu ya, 4 dan seterusnya. P ini adalah pertanyaannya ya, itu pertanyaannya. Gitu. Nah, jadi ini nanti akan kita lihat apakah angket ini dia valid dan reliable ya menggunakan uji-uji tadi. Ya. Untuk yang validitas kita gunakan nanti person product moment dan yang uji reliabilitas dengan menggunakan metode Cronbach alpha. Ya, rumusnya ada ya. Nanti rumus ini akan kita terapkan di Excel. Gitu. Ya, jadi rumus R ini pun juga kita akan terapkan di Excel untuk menghitung menghitung nilai R hitung masing-masing butir pertanyaan. Ya. Untuk alpha Cronbach tentu kita akan membandingkan nilai alpha hasil perhitungan dengan batasan ya, batasan ini saya ambil adalah kalau dia lebih dari 0,60 nilai Cronbach alpha hitungnya, maka kita anggap angketnya adalah reliable ya. Reliable itu apa? Anda bisa lihat di di slide ya, bahwa artinya apa reliable itu jika jawaban seorang terhadap pertanyaan itu kalau diulang-ulang dia akan konsisten gitu ya, atau pertanyaan itu atau angket itu bisa digunakan untuk berulang-ulang lah kira-kira begitu, karena akan memberikan hasil jawaban yang konsisten. Itu ya, jadi ini hasilnya ini. Nah, filenya sudah saya kirimkan ya.
filenya ini XLS, Excel, mudah-mudahan Anda bisa buka ya. Di file itu adalah ini ya. Jadi Anda bisa lihat isinya filenya itu ini gitu ya. Filenya itu ini. Kemudian ini yang nomor respondennya, jadi responden 1 sampai 10. Kemudian P1, P2, P3, P4 dan P5 itu adalah butir pertanyaannya, dan jawaban masing-masing responden itu ini ya. Ada 4, 3, 2. Nah, ini untuk pertanyaan pertama gitu ya. Nah, kita nanti akan melihat apakah butir pertanyaan pertama ini itu valid atau tidak gitu ya. Kedua ini valid atau tidak. Ketiga ini pertanyaannya valid atau tidak gitu ya. Itu. Karena apa? Kalau dia valid berarti kan dia kan bisa pertanyaan ini tepat untuk mencapai maksud keinginan si peneliti gitu ya. Gitu. Pertanyaannya pas lah gitu ya untuk tujuan penelitian. Gitu. Nah, kemudian keseluruhan kita lihat apakah nanti ini reliable atau tidak gitu ya. Nah, karena kemungkinan saja ada ada mungkin secara keseluruhan dia dianggap reliable hasil akroba hafalnya, tapi butirnya mungkin ada yang tidak valid, kira-kira begitu. Nah, keinginan kita kan adalah mengurangi ketidakvaliditas itu gitu ya. Jadi kita harapkan angket kita itu adalah angket yang valid dan kemudian reliable. Nah, biasanya kalau udah valid pasti nanti reliable. Tapi kalau reliable belum tentu itu semuanya valid gitu ya. Ada kemungkinan semacam itu. Itu sehingga kita perlu uji. Ujinya memang validitas dulu. Ketika validitas sudah kita peroleh, butir-butir pertanyaan mana yang valid, itu yang nanti digunakan. Kalau yang tidak valid, itu yang nanti kita buang gitu ya. Gitu. Tidak dimasukkan dalam penelitian lebih lanjut lah, kira-kira begitu. Jadi kita tinggalkan butir pertanyaan itu karena dianggap tidak valid. Oke, baiklah ya. Jadi data respondennya ini gitu ya. Data respondennya ini, dan kita tetap berdasarkan menggunakan rumusan yang ini ya, untuk menghitung R hitungnya, rumusnya ini, dan nanti menggunakan Cronbach alfanya, kita menggunakan rumus ini. Nah, ini memang memerlukan keahlian atau bukan keahlian sih ya. Anda harus bisa menyusun rumus di dalam Excel yang rumusnya itu adalah perhitungannya seperti misalnya RH ini gitu. Jadi ini agak panjang pasti rumusnya ya. Nanti kalian bisa lihat dari Excel nanti ya. Kalian bisa nanti catat gitu, atau kalian nanti praktekkan gitu ya, karena kalau di file yang saya kirim kepada Anda itu hanya file data saja, sehingga saya harapkan nanti Anda bisa mengulang untuk latihan di rumah gitu ya. Oke, jadi datanya adalah ini. Nah, kita ingin melihat P1 ini valid, P2 ini valid, P3 ini valid atau tidak sehingga sampai P5 gitu ya. Nah, pertama kita lakukan uji validitas dulu gitu ya. Validitas dulu karena sesuai dengan urutan gitu ya. Kita kan validitas butir dulu. Gitu ya. Validitas butir baru semua faktornya, gitu ya, faktornya. Jadi intinya kita lihat dulu valid dulu baru reliable gitu ya. Oke, dengan data-data ini. Oke ya. Oke, dengan uji validitas ya. Saya tunjukkan saja yang sudah dikerjakan, saya kerjakan adalah semacam ini gitu ya. Nah, jadi datanya ini ya. Itu datanya, ini kan atasnya data awal gitu ya, data awal ya, ini yang saya blok ini. Nah, kemudian saya tambahin satu kolom total ya, kolom total gitu. Nah, kolom total ini adalah penjumlahan dari responden pertama ya, jumlah jawaban dari responden pertama atas semua butir. Jadi 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 4 itu 19. Jadi sumnya ya, dibuat sum sama dengan sum penjumlahan dari butir pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima untuk responden pertama. Dan seterusnya ke bawah, sehingga tinggal di copy saja gitu ya, tinggal di copy saja. Oke, jadi sudah dapat. Oke ya. Nah, ini langkah pertama kalian siapkan ini dulu. Gitu. Nah, selanjutnya gitu ya, validitas untuk P1. Jadi kita ingin melihat validitas untuk butir pertanyaan pertama gitu ya, pertama. Nah, ingat rumusnya menggunakan RH ini ya, saya besarin sedikit mudah-mudahan nanti bisa kelihatan gitu ya. Nah, ini ya. RH ini
adalah sama dengan rumus yang ini tadi, yang di apa namanya di slide kalian yang ini ya. Jadi ini ya itu sama gitu ya. Saya gunakan ini karena itu untuk menghitung R hitung masing-masing butir gitu ya. Itu rumusnya ini ya. Itu saya masukkan. Nah, untuk validitas butir pertama atau P1, P1 kita anggap sebagai X. Jadi nilai P1 4, 3, 2 dan seterusnya sampai 4 ke 10 responden itu saya masukkan ke X. Ini adalah nilai apa namanya? Nilai X ini adalah nilai P1 sebenarnya gitu ya. P1. Gitu. Nah, kemudian Y. Y itu kita ambilkan dari apa? Dari nilai total ini gitu ya. Jadi pakai tadi disiapkan nilai totalnya. Karena itu kita lihat siapkan nilai totalnya. Ya, nilai Y total ini adalah nilai Y. Oke, selanjutnya sudah kita lihat rumusnya. Rumusnya membutuhkan apa gitu ya? Membutuhkan X kali Y. X apa namanya sigma X, berarti sigma X itu kan jumlah X, berarti dijumlah, nanti sigma Y dijumlah, N itu adalah apa namanya jumlah datanya yang 10 tadi gitu ya. Kemudian X kuadrat berarti X kali X disiapkan, kemudian sigma X kemudian nanti dikuadratkan gitu ya. Y kuadrat berarti nanti Y kali Y ya dikuadrat gitu, kemudian Y sigma Y nanti dikuadratkan. Nah ini. Nah, yang penting kalian adalah bisa membuat apa namanya merumuskan rumus ini ke dalam rumus di Excel, ya. Nah, jawaban 0,608 dan seterusnya ini komanya gitu ya itu adalah hasil dari menggunakan hitungan ini. Jadi nilai-nilai pada tabel ini akan saya masukkan ke dalam rumusnya dan hasilnya ini. Ini adalah RH atau R hitungnya, gitu ya. Nah ini saya lihatkan rumusnya yang di atas ini. Kalau kalian bisa lihat rumus yang di atas ini, gitu ya. Ini yang saya blok biru ini, gitu ya. Nah ini. Nah itu adalah rumusnya. Jadi rumus ini memang harus apa namanya ya? Kalian lihat ya karena jadi ada yang ngeblok 33, 19 ini kepake semua angka-angkanya gitu ya. Kepake semua dan nanti lihat ini ada tanda panah tanda caping itu tandanya artinya dikuadratkan gitu ya. Tanda caping itu artinya dikuadratkan. Kemudian ingat jumlah kurungnya itu tidak boleh salah. Nanti kalau misalnya kurang kurung, pasti nanti akan apa namanya akan tidak tepat hasilnya atau malah komputer tidak bisa melakukan perhitungan-perhitungan gitu ya. Nah jadi ada perintah SQRT ini ya itu adalah akar maksudnya, ini akar. Kan ini kan semua dibagi akar. Nah akar ini kemudian saya blok ditutup dulu gitu ya, gitu. Jadi membuat rumusnya itu adalah ini sebenarnya gitu. Jadi apa namanya kita lihat rumus aslinya, kemudian kita tuangkan satu persatu hasil jumlahnya tadi kita masukkan ke sini semua ke dalam rumusan ini yang dalam fungsi Excel ini ya, kemudian baru ini ya gitu ya hasilnya adalah ini gitu ya. Nah ini sama dengan butir kedua juga gitu ya, butir kedua gitu, butir kedua sama. Jadi P2 itu kita anggap X, Y-nya kita total, masukkan lagi rumusnya. Nah ini Anda lihat ini yang di atas ini gitu ya. Nah ini adalah rumusnya, gitu ya. Hasilnya adalah 0, ini ya, 0,86 ini dan seterusnya, gitu ya. Nah kita ingat ya tadi kan apa? Dia akan dianggap valid kalau nilai hitungnya lebih besar daripada nilai tabelnya ya. Nilai hitungnya lebih besar daripada nilai tabelnya, R tabelnya. Nah, R tabelnya adalah 0,6319. Itu dari mana? Kita lihat dari ini ya. Itu tabelnya. Kita lihat dari sini. Nah, jumlah responden kita berapa? 10 ya, 10 tadi. Kita cari 10. Kemudian degree of freedom, ingat ya, N-2. N-2 berarti 10 kurang 2 ya. Berarti nggak usah dilihat 10-nya. 10 kurang 2 berarti berapa? 8. 8. Jebret, kita 8. Dan kita ke alfa 0,05. Ini ya, 0,6319. Nah, itu adalah nilai R tabelnya yang nanti akan kita bandingkan ya.
Jadi kalau R hitungnya lebih besar pada R tabel, nanti butir pertanyaan itu dianggap valid. Dan jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, itu tidak valid, gitu ya, tidak valid. Oke, kita sudah bisa menentukan tadi mana R tabelnya, ya. Nah, R hitungnya menggunakan rumus, ya, menggunakan rumus, gitu. Oke ya, jadi butir pertama tadi kita kembali dulu butir pertama 0,608, sedangkan tabelnya 0,6319. Nah, berarti RH ini lebih kecil daripada R tabel. Maka pertanyaan 1 dianggap tidak valid. Ya, karena ketentuannya begitu ya. Itu. Nah, R2 hasilnya 0,86. 0,86 tentu lebih besar daripada tabelnya. Tabelnya kan 0,63. Berarti itu P2 itu valid. Nah, P3 juga sama, cara menyelesaikannya juga sama. Ya. P3 sama, kemudian hasilnya 0,7. Nah, 0,7 ini ternyata lebih besar daripada tabel, maka P3 valid, ya. Gitu. P4 ya. P4 juga sama ya, jadi X-nya itu adalah nilai dari P4 tadi ya gitu ya, dimasukkan gitu dan dihitung jumlahnya, kemudian hasilnya ada 0,574. 0,574 itu ternyata lebih kecil, berarti daripada R tabelnya gitu ya. Berarti dia pertanyaan keempat tidak valid ya. Nah, pertanyaan 5 nih, pertanyaan 5 bagaimana ternyata hasilnya adalah 0,13852 ya. X-nya adalah nilai dari P5 tadi dimasukkan, Y-nya itu adalah nilai total ya, kemudian dikerjakan dan hasilnya 0,138 itu lebih kecil daripada 0,6319. Maka butir pertanyaan 5 tidak valid. Ya, oke. Jadi itulah menggunakan Excel. Nah, kok ribet banget, Pak? Ya, ribet kalau model begini. Tapi ternyata ya, rumus RH itu, R hitung itu ada sudah fungsinya disediakan oleh Excel gitu ya, disiapkan oleh Excel. Jadi kita tidak perlu memasukkan rumus yang seperti Word ini ya, yang seperti saya masukkan ini fungsi-fungsinya gitu ya. Itu tidak perlu. Jadi kalian bisa menggunakan apa namanya fungsi lah, kira-kira fungsi yang sudah disiapkan oleh Excel ya. Oke, baiklah kalau itu ya, jadi ini sudah tahulah minimal Anda cara manualnya begitu ya. Ini Excel sih tapi manual sebenarnya gitu ya. Nah, Excel yang lebih menarik ya gitu menggunakan ini ya. Saya ulangi lagi ya. Nah, ini kita menggunakan fungsi. Jadi ini sama aja gitu ya, sama saja gitu. Ya. Saya ambil P1, P2, P3, P4, P5 total gitu ya. Saya copy saja filenya tadi gitu ya. Untuk responden 1 sampai 10. Nah, untuk R tabel, oke, R tabel kita tentu harus melihat ya, karena ini untuk membandingkan gitu ya. Yang tadi 0,6319 itu kita lihat dari tabel. Kemudian kita untuk yang R hitung ya, jadi kita buat baris R hitung dan kita buat baris R tabel untuk membandingkan saja, lebih enak nanti ya untuk membuat kesimpulannya ya gitu. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah ini. Jadi kalian ingat ini. Nih, nah ini. Jadi kalian buat rumus sama dengan korel. Ini korelasi maksudnya gitu ya. Jadi apa namanya? Rumusnya adalah korel ini gitu ya. Nih. Nah, korel ya, korelasi ya. B2 sampai B11 itu berarti B itu kan B2 sampai B11 adalah data P1 gitu ya. Sampai B11 adalah sampai responden pertama sampai responden ke-10 itu di blok gitu ya. Nah, kemudian yang G itu adalah ngambil dari nilai totalnya, gitu ya, nilai totalnya. Gitu. Nah, sehingga kalau saya ulang aja di sini ya. Saya buat aja misalnya untuk R hitung gitu ya. R hitung ya. Saya buat itu sama dengan gitu ya. Korel gitu ya. Itu. Nah, dia pasti akan minta array 1 dan array 2 gitu ya. Array 1 itu adalah nilai butir yang kita akan apa namanya? Akan kita uji validitasnya. Ya, tentu korelasi ini apa array di sini adalah yang P1 sampai ini. P10 kita blok gitu ya. Gitu. Nah, kalau sudah betul kita blok, berarti baru kita titik ini kan setelah array apa namanya? Baris apa tabel tertentu yang akan kita uji gitu ya.
kita klik titik koma gitu ya. Nah, maka kita pindah ke array kedua. Nah, array kedua itu adalah kita ambil dari totalnya. Kita blok jebret gitu ya. Nih. Oke. Nah, ini kita ambil array-nya ya. Kalau sudah sebenarnya kita enter saja bisa gitu ya. Sama hasilnya. Gitu ini. Nah, cuman masalahnya nanti kalau akan kita copy, ya misalnya kita copy ke sini sampai P5 maksudnya gitu ya. Nah, yang lain ini tidak ada nilainya. Kenapa? Karena yang total tadi harus dikunci karena dia menghitungnya harus merujuknya ke total, selalu ke total. Sehingga sebenarnya harus dikunci gitu ya. Ngunci di apa namanya? Ngunci ke Excel di Excel kan, ngunci suatu sel di Excel itu kan harus pakai dijapit apa namanya? Apa sih namanya itu? Tanda ini apa? Dolar ya, tanda dolar. Itu tanda dolar seperti yang ini loh. Nah, Anda lihat ini ya. Jadi Anda bisa manual mengetiknya gitu ya. Jadi apa namanya? G-nya jadi pada apa namanya itu? Pada apa sih? Pada ini kolomnya. Pada kolomnya itu dijepit tanda dolar. Jadi ini misalnya ini ya. Ini kan nah ini kan dia kan H-nya lari terus ke sana gitu ya. Jadi yang H yang ini nanti lari ke I, nah harusnya dia selalu di G, gitu ya, di G. Nah, sehingga G ini harusnya kita jepit dengan dolar. Jepit tanda dolar berarti ini, ya. Kita kasih ini, kita jepit aja gitu ya. Artinya biar nanti dia selalu merujuknya ke sana, gitu ya. Mana dolar? Wes, kalau sudah, kita enter aja. Oke. Nah, kalau ini sudah ada jepitannya begini, ya sudah kita tinggal copy saja ke sana. Nah, pasti yang lain juga akan bernilai. Nah, muncul nilainya sudah kan? Gitu. Muncul nilainya. Nah, tinggal kita buat aja. Saya copy aja R tabelnya ke sini gitu ya. R tabelnya saya copy. Oke. Ini untuk membandingkan kita gitu ya, membandingkan kita. Nah, sekarang validitas ini kan adalah apa namanya? Konklusinya bahwa ini valid atau tidak. T itu tidak valid, V itu valid karena apa? Membandingkan dengan apa? R hitung dengan ininya gitu ya. R hitung dengan R tabelnya gitu ya. Nah, ini kan R hitungnya lebih kecil, berarti bisa saya tulis tidak gitu ya. Nah, yang ini lebih besar saya tulis valid. Nah, ini adalah apa namanya? Lebih besar berarti valid. Yang butir 4, ya ini saya merujuk ke sini gitu ya. Jadi butir 4, oh itu tidak valid. Ya, tidak valid, sorry, tidak valid. Ya, kemudian ini tidak valid. Nah, itu. Nah, jadi ketemu udah ya, ketemu. Nah, lebih enak kan kalau kita apa namanya? Ini kalau cuma 5 pertanyaan kita memang bisa menyelesaikan semacam ini seperti tadi ya. Kita bisa menggunakan rumus yang begini gitu ya untuk menguji validitas kalau cuma 5 pertanyaan. Nah, kalau banyak kan lebih bagus kita menggunakan rumus semacam ini kan tinggal rumusnya betul, tinggal di-copy. Jadi misalnya P-nya ini sampai 20 gitu misalnya ya, P20. Gitu. Berarti kan tinggal kita copy saja rumusan R hitung ini kan sampai sana selesai gitu ya. Gitu. Dan nilai R hitung ini kan sama. Ini kan Anda lihat 0,089 untuk P1 ya. Dengan uji validitas dengan metode apa tadi manual, semi manual gitu ya. Nah, kan sama 0,6089 nah 551. Jadi sama aja. Gitu. Karena ini Corel di sini ya, apa namanya Anda lihat ini Corel. Ini adalah korelasi gitu. Jadi sebenarnya rumus untuk menghitung R hitung gitu ya. R hitung. Nah, komputer sudah nyiapkan ini, jadi kita nggak perlu masukkan rumus yang jelimet gitu ya. Tadi kita masukkan nilai-nilai tabelnya sehingga apa namanya kalau ada kemungkinan salah kalau kita mungkin udah mulai lelah gitu, apalagi kalau nanti butir pertanyaannya banyak, itu nanti apa namanya kita akan kehilangan konsentrasi dan kemungkinan akan salah gitu ya. Nah ini saya membuat apa konklusi ini pun saya menggunakan rumus saja gitu ya. Jadi ini ada kalau Anda nanti nih saya blok ini gitu ya. Ini jika, jadi menggunakan logika lah gitu ya. Jika B13 lebih besar daripada B14, B13 itu apa? R hitung gitu ya. Jadi B13 ini yang biru ini lebih besar daripada B14 ya, maka dia
maka titik koma gitu ya. Penyelesaian maka ya dia dikasih nilai V. Dikasih tanda kutip ya. Tanda kutip itu biar nanti munculkan nilai V. Terus nah kalau tidak lebih atau tidak lebih besar daripada kan berarti kan ada alternatif lainnya. Berarti lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil berarti di T, tidak valid ya. Oke. Jadi Anda bandingkan gitu ya. Nilai alternatifnya ada tidak valid. Jadi jika ini maka ini, alternatifnya adalah tidak valid. Nah, itu rumusnya ini. Ya, Anda bisa lihat nanti. Anda lihat di layar Anda gitu ya. Nah, ini ya. Hasilnya ini. Jadi dia membandingkan 0,6 lebih besarkah daripada 0,63? Oh, ternyata dia lebih kecil. Hasilnya T. Nah, ini tinggal di copy saja gitu ya. Di copy saja. Itu. Jadi kalau misalnya ini apa tadi masih kosong gitu ya. Misalnya hasil ya. Hasil saya buat gitu, maka saya buat rumus ya di pada ini sama dengan if ya, if buka kurung ya. Ini R hitung lebih besar daripada R tabel ya, maka titik koma value if true ya. Kalau hasil nilainya apa? Kalau dia pernyataannya betul ya. Oke, saya kasih nilainya valid gitu ya. Titik koma lagi. Nah, value if false. Kalau nilainya itu salah tadi perbandingannya salah, maka saya kasih nilai T, tidak valid atau ya gitu ya. Udah. Atau TV juga bisa, tapi terserah kalian gitu ya. Misalnya begini. Oke, kalau sudah itu tutup tanda ini lagi, jangan lupa tanda petiknya, kemudian tutup kurung dan enter. Oke, hasilnya sudah T gitu ya. Nah, ke belakang Anda copy saja, spread sampai sini. Ya sudah. Hasilnya adalah ini gitu ya. Tuh, Anda bisa lihat kan. Nah, jadi sudah enak. Jadi untuk validitas sudah gampang gitu ya, sudah gampang. Dengan menggunakan ini. Gitu. Nah, perlakuannya apa terhadap hasil ini gitu ya. Sebenarnya harapannya adalah kita membuang butir pertanyaan yang tidak valid. Jadi misalnya tadi ini kan butir pertanyaan yang tidak valid, butir pertanyaan pertama. Butir pertanyaan itu pertama itu apa? Anda lihat pada butirnya di sini. Apakah karyawan di hotel kami ramah? Nah itu. Jadi pertanyaan ini nggak penting gitu loh, nggak penting gitu ya, nggak penting. Jadi menurut hasil dari uji validitas gitu ya, atau ini berarti sudah digugurkan saja. Yang valid kan hanya dua, tadi yang butir kedua cepat tanggap ya, dan ketiga apakah memberikan pelayanan sesuai keinginan gitu. Nah kemudian apakah karena hotel memberikan keterangan jelas, ini tidak valid kan. Jadi Anda bisa lihat tadi hasilnya kan T, V, V, T, T gitu ya. Jadi 4-5 pun tidak valid gitu ya, tidak valid gitu. Jadi yang lebih bagus pertanyaan yang digunakan adalah yang butir kedua dan butir ketiga. Nah, gitu ya. Nah, jadi setelah itu berarti dari 5 pertanyaan ini hanya kepake 2 dan 3. Ya. Itu menurut teorinya begitu ya. Jadi digugurkan mana pertanyaan yang tidak valid gitu. Oke, kita sampai di sini dulu. Kita udah tahu ya mana yang butir pertanyaan valid dan butir pertanyaan yang tidak valid. Nah, kita lanjut ke uji reliabilitas. Nah, rumusnya ini sama gitu ya. Sama. Kita tetap menggunakan rumusan yang ini gitu ya. Kronbach alfa. Ya, jadi kita menghitung Kronbach alfa hitungnya gitu ya. Nah, itu. Jadi rumusannya ini ya. RA ya, jadi R alfa ya gitu ya. Alfa Kronbachnya rumusnya ini. Kemudian rumus itu nanti saya butuh nilai theta B kuadrat dan theta T. Ini adalah ini rumusnya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian masing-masing itu dihitung gitu ya, dihitung. Nah, dihitung baru kemudian total variannya dihitung. Kemudian koefisiennya ini nanti ini gitu ya. Nah, ini masing-masing ada rumusnya gitu ya. Rumusnya
kan gitu. Ini ya. Nanti ujungnya itu ini yang diharapkan kan itu ini ya. Jadi nanti dihitung, ini nanti dihitung juga gitu ya. Gitu. Baru nanti hasilnya pertama dikali ini. Nah, jadi kita lihat untuk butir 1 menghitung total varian butir ya. Total varian masing-masing butir. Ini hasilnya ini. Rumusnya apa? Ini. Jadi apa namanya? Total jumlah kuadrat butir gitu ya. Jumlah kuadrat butir itu yang butir pertama berarti P pertama gitu ya. P pertama tuh 115. Nah ini, jadi ini panjang rumusnya. Ya jadi apa namanya? Jumlah kuadrat butir ya, bukan jumlah ini dikuadratkan gitu. Enggak. Jadi butir ini dikuadratkan dulu, butir ini kuadratkan, baru ini butir ini dikuadratkan, butir ini dikuadratkan, dikuadratkan semua gitu ya. Baru kemudian dijumlah, dapatlah ini 115. Nah, 115 gitu ya. Jadi nilai ini adalah ini rumusnya. Anda bisa lihat, ini pun juga begitu, sama. Ya, sama. Nah, kalau jumlah 33 ini ya penjumlahan dari P1 untuk semua responden gitu ya. Ini. Ya, ini kemudian ini menghitung K. Oke, ketemulah. Ya. Nilai K ya. Jadi inilah 115 ya. Ini per 10. Wah, itu. Jadi panjang itu tanya ini. Ini rumusnya Anda bisa lihat nanti. Ya. Ini lihatnya di sini, nah ini di sini. Ini jumlah kuadrat. Menghitung total varian butir itu yang ini ya, yang ini. Menghitung total varian butir itu yang ini. Ya. Gitu. Jadi ini masuknya ke sini gitu ya. Ini masuknya ke sini. Mungkin saya tambah panah ya Isora ya. Tambah insert. Save. Oke. Nah, ini masuknya ke sini untuk menghitung ini gitu ya. Nah, saya besarin dulu. Ya. Jangan hang. Oke. Ini weight-nya saya besarin ya. Gitu. Oke. Ya, jadi untuk ini ya, ini rumus ini untuk menghini gitu ya, gitu. Oke, jadi ini ketemu ya. Akhirnya per 10 ini juga sama ya, jadi sama. Rumusnya sama gitu ya. Ini dijumlah gitu ya, dijumlah. Oke, ketemu jumlahnya. Kemudian menghitung total varian ya. Menghitung total varian itu ini gitu ya. Nih rumusnya apa ini? Nih. 3251. Nah, ini dari mana? Berarti dari sini kan. Jumlah total kuadrat gitu ya. Dikurangi jumlah dari butir 179 ini ya, total butirnya dibagi N gitu ya. Dibagi N gitu. Nah, ini berarti rumusan yang ini untuk menyelesaikan yang ini. Nah, saya copy saja, Ctrl C. Nanti kan. Oke, rumus ini untuk menyelesaikan yang ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian Cronbach alfanya nah, gitu ya. Nah, ini. Ini ya, jadi rumusan ini jadi panjang ini ceritanya gitu. Ini Anda lihat rumusan ini ya. Ini adalah untuk menghitung yang Cronbach alfa. Jadi nilai-nilai yang tadi total varian butir dan total varian itu berguna di sini gitu ya. Karena nanti rumusnya masukkan ke mana tadi itu? Ke sini bukan salah ya. Nih. Ya. Nah, ini. K itu kan jumlah butir pertanyaan kalau nggak salah ya. Jadi Anda bisa lihat K itu jumlah butir pertanyaan gitu ya. Jumlah butir pertanyaan. Sorry ini nggak pakai tertentu. Ya, jumlah butir pertanyaan. Butir pertanyaan 5 berarti ya. 5 dikurangi K-1 berarti 4, baru dikalikan 1 kurang B25 per B28. Berarti ini yang tadi ini B25, B28. Ketemulah ini. 0,581023. Nah, inilah yang kita nilai alfa Cronbach ini yang kita bandingkan nanti dengan nilai kriteria tadi yang harus lebih besar daripada 0,6. Ternyata dia lebih kecil daripada 5
0,58. Sehingga, oh, ini angket ini tidak reliabel. Ya, jadi sebenarnya angket ini tidak bagus kalau digunakan. Gitu. Kalau pertanyaannya dipakai semua gitu ya. Jadi 5 butir pertanyaan dipakai semua itu dia tidak reliabel, berarti ini angketnya tidak bagus digunakan. Terus apakah ini tidak bisa digunakan? Bisa. Caranya apa? Dengan dibuang pertanyaan yang kita membuang pertanyaan yang tidak valid tadi gitu ya, tidak valid gitu. Sehingga kalau dibuang nanti pasti dia akan meningkatkan nilai Cronbach alfanya, dihitung ulang lagi gitu ya. Hitung ulang misalnya P1 dibuang. Nah, berarti nanti kan menghitung varian butir P1-nya kan tidak dihitung lagi. Nah, nanti itu akan akan digunakan untuk menghitung koefisien alfa Cronbach-nya gitu ya. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa dengan Excel ini tidak menunjukkan bahwa angket ini tidak reliabel ya. Oke, ya butirnya ada beberapa butir 1 tidak valid, butir 2 valid, butir 3 valid, butir 4 valid, butir 5 tidak butir 4 tidak valid, butir 5 tidak valid. Dan angketnya tidak reliabel. Oke ya. Nah, sekarang selanjutnya nanti kita akan menggunakan SPSS. Jadi menggunakan data yang tadi kita gunakan untuk menghitung di SPSS.